Teman pemilih, kembali lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi, KPU Kota Pasuruan. Sebelumnya, kita telah mengundang atau kita telah berpodcast dengan Ketua IMM Pasuruan. Sekarang di depan saya atau di samping saya ada Mas Dandi Aulia Rahman sebagai Ketua DPC GMNI Pasuruan. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Gimana perjalanan ke KPU tadi? Lancar? Lancar, Mas. Cuma ada sedikit trouble lah biasa. Apa itu trouble-nya? Motor agak nggak enak, Mas. Oh, enak. Iya. Nah, Mas Dandi, ini kita undang di sini, kita akan podcast ngobrol tentang peran mahasiswa dalam pilkada dan pemilu di Kota Pasuruan periode tahun 2024 kemarin. Jadi sebelumnya Mas Dandi itu waktu pemilu pilkada sudah di Pasuruan? Sudah di Pasuruan. Kemarin itu bertugas jadi badan ad hoc atau membantu KPU, bantu Bawaslu atau gimana? Enggak, Mas. Kita organisasi independen mahasiswa. Oh, oke. Jadi boleh kita tahu, Mas, diceritakan dong GMNI itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya GMNI itu kan adalah organisasi ekstra kemahasiswaan, Mas. Oke. Jadi GMNI itu struktural dari pusat itu Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Lalu kemudian di provinsi itu Dewan Pimpinan Daerah. Terus di daerah kabupaten dan kota itu Dewan Pimpinan Cabang, sampai kepada universitas itu komisariat. Dewan Pengurus Komisariat. Oh, okay. Betul. Gitu. Jadi GMNI ini adalah organisasi yang memang secara pondasi berpikir kita itu mengadopsi dari pemikirannya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, kayak gitu. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan, Mas. Jadi dalam konteks pemilu pilkada kemarin, menurut Mas Dandi seberapa penting sih peran mahasiswa ini? Di Kota Pasuruan, Mas. Di Kota Pasuruan, ya. Pemilu dan pilkada di Kota Pasuruan seberapa penting peran mahasiswa menurut Mas Dandi? Ya, kalau kita bicara peran mahasiswa dalam momen-momen pilkada, khususnya di Kota Pasuruan, itu cukup penting, Mas, ya. Karena mahasiswa ini perannya adalah sebagai controlling. Controlling berjalannya demokrasi, sehingga demokrasi ini ketika berjalan dengan pada relnya itu, gitu. Jadi kita juga sebagai mahasiswa juga tetap konsisten untuk memberikan pemahaman demokrasi terhadap masyarakat, tentunya Kota Pasuruan begitu, sehingga masyarakat ini secara hak dan kewajibannya itu dipenuhi gitu, seperti mencoblos dan lain-lainnya. Nah, tadi menyinggung soal pandangan demokrasi. Menurut Mas Dandi, gimana sih pandangan Mas Dandi atau pandangan mahasiswa terhadap kualitas demokrasi di Kota Pasuruan? Ya. Kualitas demokrasi di Kota Pasuruan, saya rasa kalau kita melihat dari fenomena pilkada, tentunya pemilihan wali kota Pasuruan kemarin, itu cukup jauh dari kata baik. Kenapa? Karena begini, ada yang menarik, Mas. Pada momen pilkada kemarin, itu kan hanya satu paslon yang ada. Calon tunggal. Lalu kemudian musuhnya itu kan bangku kosong. Ya kan, bangku kosong. Sehingga dari situ muncul reaksi dari masyarakat, ayo kita coblos bangku kosong, kayak gitu kan. Nah, itu kan kami melihat bahwasanya itu adalah bentuk akumulasi masyarakat Kota Pasuruan yang memang mungkin tidak percaya, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Pasuruan sebelumnya itu tidak sampai kepada akar rumput yang di bawah, gitu. Sehingga calon tunggal itu menurut asumsi kita adalah bukan bentuk representasi dari masyarakat. Tapi kurangnya gagasan-gagasan ideologis, kurangnya konsolidasi partai yang berada di Kota Pasuruan, sehingga itu menyebabkan calon tunggal, gitu. Jadi seperti itu, Mas, kalau pandangan kami. Apakah itu ada hubungannya dengan mahasiswa apatis? Sikap mahasiswa akhirnya apatis, sehingga tingkat partisipasi pemilih turun. Gimana? Kalau kami melihat GMNI khususnya untuk mahasiswa di Kota Pasuruan, memang tingkat demokrasi di Kota Pasuruan ini ada berhubungannya dengan mahasiswa juga, Mas. Sehingga dinamika politik yang ada di Kota Pasuruan itu tidak seseru di daerah-daerah lainnya, gitu. Nah, tapi dari situ kita juga perlu melihat juga politik kaum mahasiswa ini, kaum muda, karena kan memang tidak
tidak mengikuti politik dengan waduh mas, saya mas aku mas. Iki taping mas ya? Taping. Dinamika mahasiswa di Kota Pasuruan ini tidak begitu secara substantif untuk mengawal demokrasi gitu mas. Karena memang ya kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita melihat perjalanan partai politik di Indonesia itu memang sangat minim peran dari mahasiswa ataupun peran dari kaum muda kayak gitu mas. Nah sehingga berjalannya pilkada wali kota Pasuruan kemarin itu tidak cukup signifikan begitu mas. Nah menurut Mas Dandi juga nih, partisipasi apa yang bisa dilakukan mahasiswa dalam pilkada? Khusus pilkada, kita bicara pilkada tadi. Pilkada ya? Iya, apa? Bentuk partisipasinya apa? Bentuk partisipasi mahasiswa khususnya kita memberikan distribusi informasi kepada masyarakat Kota Pasuruan khususnya soal bagaimana berdemokrasi, lalu kemudian bagaimana kita memilih pemimpin ini yang memang ideal gitu, bukan hanya pemimpin yang berstandar titipan partai misalnya, titipan elit politis misalnya, tapi memang pemimpin itu yang representasi dari keberangkatan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kayak gitu. Selain datang ke TPS nih, selain mahasiswa bisa datang ke TPS, peran apa lagi yang bisa dipakai mahasiswa? Ya tentunya kalau game di Pasuruan mas ya, kita pada saat pilkada kemarin itu kita melakukan penyuluhan juga. Kita langsung terjun ke masyarakat, kita memberikan pemahaman soal demokrasi kayak gitu. Artinya supaya pemilihan pilkada ini wali kota pada saat itu berjalan dengan semestinya gitu. Jadi kita melakukan pendampingan kepada masyarakat, kita memberikan pemahaman soal demokrasi. Ada nggak sih tantangannya waktu ngasih edukasi itu? Tantangannya cukup banyak mas ya. Apa gitu? Kalau ngomong tantangan kita pada saat melakukan itu ya, tantangannya yang pertama kita dibenturkan dengan banyak kepentingan, dengan banyak kepentingan ya, maupun kepentingan dari masing-masing tim ses, lalu kemudian kepentingan dari masyarakat akar rumput kayak begitu mas. Nah gimana cara Mas Dandi atau gimana cara GMNI memastikan kadernya atau simpatisan yang di bawah itu netral? Gimana cara menjaga netralitas kadernya? Ya, tentunya GMNI ini kan adalah GMNI organisasi yang memang itu ada struktur dari pusat. Artinya kita pada saat momen-momen seperti itu kita ada instruksi bahwasanya GMNI ini menjadi organisasi yang independen. Lalu kemudian informasi tersebut kita sampaikan kepada kader-kader GMNI Pasuruan yang di bawah untuk bersikap netral, kita menjaga marwah demokrasi ini sendiri gitu. Nah, sampai kemudian selesainya momen pilkada itu. Jadi menjaga netralitas itu hanya itu apa? Memberitahu apa? Kira-kira diomongin lah. Kira-kira ini kita lembaga independen, nggak boleh memihak dengan siapapun atau tokoh politik manapun. Tapi kalau untuk jadi badan ad hoc bisa. Jadi di GMNI itu kan kita kan untuk kader GMNI kita itu berpolitik bebas aktif. Bebas aktif artinya kita boleh merambat kepada ranah-ranah politik manapun gitu untuk momen pilkada. Tentunya kita boleh bisa menjadi badan ad hoc terutama gitu kan untuk menjadi pengawas, kemudian melakukan controlling di lapangan seperti itu. Nah bicara pengawasan mas, kemarin waktu Mas Dandi turun ke lapangan atau melakukan penyuluhan ke bawah, itu nemuin nggak black campaign atau politik uang gitu? Nemuin nggak di bawah? Sangat banyak mas. Banyak? Sangat banyak. Apa yang dilakukan? Sangat banyak. Jadi terutama politik uang mas ya. Politik uang itu biasanya itu nggak dalam berbentuk uang tunai gitu. Bentuknya? Tapi biasanya sembako, kayak gitu-gitu biasanya. Jadi kan makanya kan dari situ sebenarnya untuk menghadapi tantangan seperti itu cukup tricky juga mas. Tricky. Karena kan politik uang itu kan secara regulasi kan itu memang tidak diperbolehkan. Lalu kemudian dikemas dalam bentuk sembako, kayak gitu kan. Nah artinya kan kita di hal itu kita perlu adanya koordinasi dengan unsur yang terkait, misalnya Bawaslu misalnya. Nah itu untuk bagaimana sehingga fenomena-fenomena ini untuk evaluasi pilkada yang mendatang itu tidak terjadi lagi seperti itu. Nah kira-kira mas, batas etisnya gimana sih? Batas etisnya yang pas atau yang standar atau yang layak gimana? Misal gini, ketika ada kadernya berpolitik praktis, kader GMNI misal berpolitik praktis, batas etisnya bagaimana sih? Di samping nggak ada benturan kepentingan, untuk menjaga benturan kepentingan antara organisasi dan politik praktis dia, gimana kira-kira?
untuk batas etis ya, untuk batas etis. Balik lagi kepada pedoman organisasi di GMNI, kita berpolitik secara bebas aktif. Artinya kita berpolitik itu kalau bisa memang politik yang membawa kepentingan masyarakat banyak. Oke. Politik yang membawa kepentingan masyarakat banyak, sehingga nanti ketika memang kader-kader GMNI ini yang mengikuti praktik-praktik politik, tidak memang untuk memenangkan calon yang dipasang gitu mas. Okay. Calon yang dipasang itu bukan dari representasi masyarakat gitu. Karena sejalan juga dengan ideologi kita, yaitu Marxisme seperti itu. Marxisme itu adalah ideologinya Bung Karno yang berpihak kepada rakyat kecil. Okay. Gitu. Artinya memang praktik-praktik politik praktis ini memang sangat-sangat kita kurangi mas, sangat-sangat kita pantau gitu, terutama untuk kader GMNI itu sendiri. Jadi menurut Mas Dandi, pemilu dan pilkada 2024 kemarin, menurut pandangan Mas Dandi sebagai mahasiswa dan sebagai ketua GMNI, gimana sih? Untuk Indonesia apa Kota Pasuruan? Kota Pasuruan. Ya. Untuk pandangannya itu tadi mas, seperti yang saya sebutkan mas ya. Cuma memang ada yang menarik sih mas. Pemilu deh, tadi kan pilkada, pemilu deh. Pemilu ya, Gimana? pemilu. Memang ini ada yang menarik mas di pemilu mas. Karena kan kemarin itu kan sempat ramai kan mas, wacana untuk pemilihan kepala daerah itu tidak langsung gitu. Jadi langsung dilakukan oleh DPRD. Tahun berapa ini maksudnya? Yang baru-barusan ini wacana ini 2024. Pemilu 2024. Apa kira-kira evaluasi untuk pemilu 2024 kemarin? Yang kemarin ini, bukan yang untuk selanjutnya. Oh, untuk selanjutnya. Yang kemarin bukan yang selanjutnya, yang kemarin. Kalau itu kita tetap memberikan evaluasi kepada pihak penyelenggara, tentunya KPU dalam hal ini, untuk kedepannya tetap berjalan pada relnya gitu, menjaga marwah demokrasi, sehingga memang demokrasi di Kota Pasuruan ini bisa cukup signifikan kayak gitu mas. Karena memang kita melihat indeks demokrasi secara nasional gitu kan, proses demokrasi di negara kita ini memang sedang berkembang gitu. Oke. Pasca reformasi 98 kita baru mulai memasuki babak baru, yaitu demokrasi. Lalu kemudian negara kita ini mengalami bertahun-tahun proses demokrasi juga gitu kan, sehingga harapan kami untuk evaluasi pilkada yang akan datang, pihak penyelenggara ataupun unsur-unsur yang terlibat di dalam proses demokrasi tersebut itu berjalan tetap pada relnya itu sendiri. Nah kira-kira mas, ketika KPU, misal KPU itu mau kerjasama dengan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan, bentuk kerjasama yang ideal itu bagaimana? Ya, bentuk kerjasama yang ideal saya yakini adalah yang pertama memang untuk memberikan pemahaman politik. Pemahaman politik itu meliputi soal bagaimana proses demokrasi itu terjadi, lalu kemudian terutama kepada masyarakat kayak gitu mas. Karena kan tiap daerah ini kan dinamikanya kan berbeda-beda mas. Oke. Jadi kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah artinya memang perlu juga dibutuhkan sinergitas antara mahasiswa dan juga pihak KPU untuk kemudian menjalankan tupoksinya dengan baik, dengan maksimal, sehingga dari masing-masing lembaga ini, dari masing-masing unsur ini, itu memang mempunyai peran gitu mas, peran yang cukup signifikan seperti itu. Apakah bentuk sosialisasi, kerjasama sosialisasi, misal KPU sosialisasi dengan GMNI cukup? Kalau menurut kami kurang cukup sih mas. Apa yang kira-kira perlu tambahkan? Yang perlu ditambahkan adalah bentuk konsistensinya sebenarnya. Oke. Bentuk konsistensinya. Jadi sosialisasi itu tidak bersifat seremonial, tapi memang itu menyentuh kepada masyarakat di bawah, pemahaman-pemahaman tersebut gitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah bentuk konsistensinya gitu. Oke. Nah kira-kira apakah sejauh ini KPU Kota Pasuruan sudah cukup memfasilitasi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan? Ya, cukup. Karena memang kami di GMNI ini beberapa kali memang mengadakan, kita bekerja sama kan dengan KPU Kota Pasuruan gitu. Jadi kira-kira ini bicara tentang 2020, kita kembali lagi bicara di pemilu atau pilkada 2024. Tantangan terbesar mas, tantangan terbesar mahasiswa dalam kontribusi di pemilu atau pilkada 2024 apa? Tantangan terbesar mahasiswa dalam kontribusi di pilkada tahun 2024. Tantangannya itu sebenarnya ada di gagasan mas. Kalau untuk mahasiswanya sendiri mas ya. Oke. Gagasan apa ya? Contohnya apa? Gagasan dari calon kepala daerah pada saat itu. Gitu. Jadi kan adanya calon tunggal ini kan
artinya kan minim gagasan, begitu Mas. Oke. Minim gagasan. Artinya kita sebagai masyarakat yang memang sadar betul dengan kondisi seperti itu, kita itu jadi bingung gitu. Jadi bingung dengan adanya calon tunggal, visi misi yang dibawa oleh salah satu calon tunggal ini tidak ada visi misi tandingan, kayak gitu Mas. Sehingga kita mahasiswa itu bingung untuk menentukan arah pemimpin Kota Pasuruan ini ke depannya ini yang kayak gimana. Oke. Gitu. Tantangannya di situ sih Mas sebenarnya Mas. Apa yang Mas sudah dilihat dari fenomena calon tunggal di Kota Pasuruan? Fenomena calon tunggal itu tadi yang seperti saya katakan, artinya adanya calon tunggal di Pilkada Kota Pasuruan 2024 memang itu kurangnya konsolidasi partai-partai yang terlibat, partai-partai yang menjadi peserta Pilkada pada tahun 2024. Gitu. Sehingga gagasan-gagasan yang membawa daerah ini untuk berkemajuan itu sangat minim. Kayak gitu Mas. Artinya kan contoh misalnya kayak kita misalnya kan lihat tinju nih Mas. Tinju kan kalau satu aktornya itu langsung menang kan nggak seru Mas. Ya kan kita kan masyarakat kan kita juga perlu lihat juga nih tokoh-tokoh politik di Kota Pasuruan ini beradu gagasan, ya kan, beradu argumen gitu kan, program kerja mana yang memang itu menyentuh sampai masyarakat di bawah kayak gitu. Saya mau tanya nih tentang ini Mas, untuk pemilu ke depan ya, apa sih kira-kira harapan atau masukan atau kritik untuk KPU untuk di pemilu selanjutnya atau pilkada selanjutnya? Harapan dan kritik. Berikan kami saran masukan untuk pemilu dan pilkada selanjutnya. Ya, tentunya KPU Kota Pasuruan khususnya menjalankan tupoksinya dengan baik, begitu, menjaga netralitas, independen, begitu Mas, sehingga apa yang dibicarakan oleh masyarakat Pasuruan, apa yang menjadi keluh kesah masyarakat Pasuruan, KPU Pasuruan ini bisa menjadi lembaga representatif dari masyarakat Kota Pasuruan itu sendiri, begitu Mas. Tentunya dalam konteks menjaga demokrasi di Kota Pasuruan. Kalau untuk KPU secara kelembagaan nasional, apa masukannya? KPU secara kelembagaan nasional tentu tidak begitu jauh berbeda seperti itu Mas. Artinya memang kita di Indonesia ini demokrasi ini sedang berkembang, begitu kan. Artinya kita juga butuh lembaga-lembaga penyelenggara seperti Bawaslu, KPU dan lain-lainnya dalam konteks pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara kayak gitu Mas. Untuk pemilu dan pilkada sendiri yang perlu diperbaiki pada periode lalu, diperbaiki ke depan apa kira-kira? Yang Gemini soroti terutama perihal pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh DPRD. Itu Mas. Apa yang Gemini lihat dari sana? Iya, karena begini Mas, Gemini melihat bahwasanya ketika pemilihan kepala daerah ini dilakukan langsung oleh DPRD, artinya itu akan terjadi gap yang sangat jauh antara masyarakat dengan calon kepala daerahnya itu. Sekarang begini, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat pun itu aja banyak masyarakat ini yang tidak tahu gitu kepala daerahnya itu siapa gitu, calon kepala daerahnya itu siapa. Lalu kemudian ada wacana pemilihan kepala daerah ini langsung dilakukan oleh DPRD. Nah, artinya gimana nggak tambah jauh gitu gap antara masyarakat dengan calon pimpinan daerahnya sendiri gitu kan. Nah, sehingga kalau memang wacana itu terjadi karena alasannya adalah biaya politik ataupun anggarannya itu bisa terlalu besar. Karena itu kan yang menyebabkan anggaran itu terlalu besar kan karena memang dari calon kepala daerahnya itu sendiri. Gitu. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga mengakui bahwasanya perpolitikan di Indonesia itu tidak jauh dari kata transaksional seperti itu kan. Artinya yang perlu dievaluasi adalah sistemnya ini. Sistemnya ini, apakah memang sistem ini yang dibutuhkan Indonesia pada saat pemilu 2029 misalnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD gitu kan. Apakah memang kita tetap mempertahankan sistem yang lama, pemilihan secara langsung oleh masyarakat dengan melakukan evaluasi yang sangat banyak gitu. Karena Gemini melihat pada konteks kebijakan seperti itu memang sangat-sangat merugikan masyarakat Mas. Sangat-sangat merugikan masyarakat banyak gitu kan. Tentunya dalam khusus ini di wilayah kabupaten ataupun kota Pasuruan.
seperti itu. Masyarakat tidak bisa membawa kepentingannya kepada calon pimpinan daerahnya gitu kan. Lalu kemudian calon pimpinan daerahnya pun mungkin nggak bisa kenal nih sama masyarakat yang akan dipimpinnya gitu kan. Oh, oke. Kalau ini dipilih DPRD maksudnya? Kalau ini langsung dipilih oleh DPRD, artinya sangat banyak kekurangan. Kami dari GEM ini jelas menolak. Begitu sikap kita tegas dari pusat sampai tingkatan cabang, itu kita tegas menolak bahwasanya pemilihan kepala daerah ini dilakukan langsung oleh DPRD. Nah, menurut Mas Dandi yang paling ideal itu bagaimana? Yang paling ideal kita tetap kembalikan marwah demokrasi ini kepada masyarakat, Mas. Jadi masyarakat yang menentukan arah daerahnya masing-masing seperti itu. Kemudian masyarakat juga peran masyarakat di sini Mas yang dibutuhkan. Artinya peran masyarakat yang dibutuhkan ini, masyarakat ini bukan hanya sekedar pencoblos, tapi masyarakat ini juga sebagai perumus kebijakan juga, Mas. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi masyarakat ini dilibatkan gitu. Dalam hal? Dalam hal kebijakan. Artinya kan calon pimpinan daerah itu kan pastikan terjun ke masyarakat kan, Mas. Dalam proses kampanye dan lain-lainnya lah. Artinya pimpinan daerah ini mendengar keluh kesah masyarakat, apa yang terjadi, dinamika sosial yang terjadi di bawah, sehingga memang itu outputnya adalah bentuk kebijakan ketika dia terpilih nantinya. Kayak gitu. Nah, artinya fungsi masyarakat ini bukan hanya fungsi sebagai pencoblos aja gitu, tapi masyarakat ini juga yang menentukan mau kemana daerah itu. Iya, mau kemana nih arah daerah pembangunannya ini nih, kayak gitu. Iya. Nah ini Mas, lagi nih, menurut Mas Dandi, hal kecil apa dalam demokrasi yang bisa dilakukan mahasiswa? Hal kecil, membaca buku sih Mas. Kenapa itu? Hal kecil demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dari membaca buku, kita itu yang pertama adalah kita mempunyai pikiran yang merdeka, gitu kan? Kita mempunyai pikiran yang merdeka. Lalu kemudian dari membaca buku ini kita juga banyak tahu wacana-wacana di luar itu seperti apa yang kita dapatkan dari buku, gitu. Bukan hanya kita terjun ke masyarakat mengawal demokrasi, tapi kita sebagai mahasiswa juga, mahasiswa ini kan agent of control kan gitu Mas. Jadi kita itu kalau ngomong itu kan harus berdasarkan based on teori, based on buku dan lain-lain kayak gitu kan Mas. Jadi buku-buku yang demokrasi tentunya. Rekomendasi buku apa? Buku-buku yang rekomendasi, kebetulan kan background saya ini kan lingkungan hidup Mas. Oke. Lingkungan hidup. Jadi ada buku rekomendasi untuk kawan-kawan semua yang menonton ini, politik agraria. Oke, karya? Karyanya Kiai Haji Dadiri Zubairi, tokoh dari Sumeneb. Apa itu? Membahas apa? Jadi politik agraria itu membahas yang pertama adalah yang paling menarik Mas. Ternyata pembangunan jembatan Suramadu itu bukan serta-merta untuk pembangunan menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Terus? Tapi di balik itu semua adalah pembangunan jembatan Suramadu itu untuk melanggengkan kapitalisme masuk untuk mengeruk sumber daya alam yang berada di Pulau Madura. Oke, berarti nih. Oke. Mantap, mantap. Kasih pesan selain kasih rekomendasi buku, kasih pesan buat warga Kota Pasuruan khususnya mahasiswa. Ya. Untuk warga Kota Pasuruan tentunya ayo kita jaga marwah demokrasi di Kota Pasuruan khususnya begitu kan. Kita saling bersinergi antara mahasiswa, lalu kemudian lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain, sehingga memang ketika Pilkada Kota Pasuruan tahun 2029 itu tidak terjadinya lagi calon tunggal. Oke. Itu yang paling penting Mas, tidak terjadinya lagi calon tunggal. Sebenarnya calon tunggal itu kan ketika partai politik bersama-sama sepakat untuk mendukung salah satu paslon. Iya. Dan memang kemarin nggak ada calon independen. Iya. Terus kalau memang solusinya ketika semua partai sama mendukung salah satu paslon, ya berarti kan kalau semua partai yang ada di Kota Pasuruan ini sepakat dengan satu paslon, ya. Artinya kan gagasan-gagasan ideologis, gagasan-gagasan progresif partai yang ada di Kota Pasuruan ini kan sangat minim. Oke. Outputnya kan adalah partai-partai ini tidak mempunyai kader-kader yang progresif revolusioner misalnya, yang bisa membawa Kota Pasuruan itu lebih baik ke depannya, kayak gitu. Makanya saya berharap nanti mahasiswa-mahasiswa nih yang bisa jadi agen. Setuju nggak kalau mahasiswa sekarang disebut masih bisa disebut agen perubahan? Masih setuju Mas. Kenapa? Masih setuju. Yang pertama adalah bahkan hari ini pun kawan-kawan kita mahasiswa yang berada di Surabaya ini sedang melakukan aksi. Di Surabaya? Di Surabaya hari ini sedang melakukan aksi. Jadi tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh kawan-kawan itu adalah salah satunya adalah konteks demokrasi. Oke. Nah, artinya ini masih relevan ketika mahasiswa ini sebagai penyandang agent of control itu tadi. Betul. Itu masih sangat relevan. Karena
Sehingga apa namanya, kalau memang mahasiswa ini sebagai penyandang agen of control, artinya memang fungsi-fungsi mahasiswa Tridharma perguruan tinggi itu harus digenjot lagi, harus digembleng lagi gitu, untuk bagaimana mahasiswa ini mempunyai peran gitu Mas di apa namanya, di masyarakat gitu. Berarti tadi pesan untuk pesan untuk mahasiswa dan warga Kota Pasuruan itu tadi. Kalau kasih pesan singkat untuk penyelenggara pemilu. Nggak hanya KPU nih, nggak hanya KPU penyelenggara pemilu, ada juga Bawaslu. Kasih pesan. Pesan singkat ya, pesan singkat, tetap semangat. Tetap semangat, artinya gini Mas. Kenapa tetap semangat? Tetap semangat. Orang belum tahapan pemilu tetap semangat. Tetap semangat dalam arti begini. Game ini secara organisasi tadi seperti yang saya katakan, ini menolak betul pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Artinya kita tetap mempertahankan posisi penyelenggara ini sebagai penjaga marwah demokrasi. Kayak gitu. Sehingga pada tahun 2029 evaluasi yang sudah diberikan oleh mahasiswa, oleh masyarakat umum gitu kan, oleh organisasi sipil misalnya, itu bisa dikembangkan lagi oleh pihak KPU dan Bawaslu dan lain-lainnya seperti itu, untuk melaksanakan tupoksinya dengan baik pada tahapan pemilu 2029. Satu pertanyaan terakhir nih, Mas Dandi kan tadi menolak gagasan itu tuh, pilkada tidak langsung. Sudah sejauh apa penolakan itu? Maksudnya sudah sampai kemana dibawa ide atau gagasan menolak itu? Ya, jadi untuk kajian internal GMNI, kita itu memang mengkaji perihal itu Mas, perihal itu. Jadi kita membuat semacam policy brief, rekomendasi kebijakan yang itu kita serahkan kepada DPRD Kabupaten ataupun Kota Pasuruan. Sini sudah? Sudah. Kayak gitu. Jadi outputnya, harapannya kawan-kawan GMNI Pasuruan ini memang hal itu jangan sampai terjadi. Karena ketika hal itu terjadi, itu sama saja kita mematikan demokrasi yang sudah dibangun pasca reformasi 98 kayak gitu. Mantap ini. Sebenarnya mau saya nanya lebih banyak, tapi pertanyaan udah habis. Oke, saya kira cukup sekian Mas Dandi. Terima kasih waktunya. Siap, Mas. Terima kasih. Siap, Jangan sungkan-sungkan main ke KPU. Siap, Mas Bil. Teman pemilih, kalau misalkan ada pertanyaan tentang demokrasi atau ada yang masih bingung nih atau menerima hoax atau belum pasti kebenarannya, boleh DM ke medsos KPU. Boleh juga datang ke kantor KPU untuk tanya ini gimana sih, bener atau enggak infonya ini. Boleh, jangan sungkan datang ke kantor KPU Kota Pasuruan. Saya kira demikian, kita akan kembali di podcast berikutnya.